Mulai membagi jam 9. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan memaparkan kebijakan mengenai kekurangan tanah di satu negara. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya Rizka Tarika. Saya Alvin Mustafa. Kebijakan yang kami lakukan adalah mengenai kemajuan yang mengalami penurunan kekurangan pangan, ialah menggunakan pembangunan pertanian dalam pelaku menciptakan jalan seperti memfasilitasi kebutuhan sektor pertanian dalam rangka memperkuat atau memperbaiki ketahanan pangan untuk mencapai kebutuhan ekonomi yang cepat. Itulah kebijakan yang kami lakukan jika suatu negara dilanda kekurangan pangan. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai kebijakan kami? Dipersilakan. Baik, kami sudah mendengarkan jawaban dari kalian. Yang ingin kami pertanyakan dari kebijakan Anda ini adalah, jika Anda mengatakan bahwa kebijakan yang terbaik dalam mengatasi perekonomian dalam kekurangan makanan adalah mengoptimalkan pertanian, lalu bagaimana Anda bisa mengoptimalkan pertanian apabila dalam negara tersebut kekurangan uang untuk melaksanakan kebijakan yang Anda sebut tadi? Terima kasih. Cara kami yang pertama adalah dengan memanfaatkan petani digital yang ada, baik itu berkaitan dengan budidaya maupun di luar budidaya. Jadi kami berusaha untuk menganalisis penggunaan teknologi baru yang mungkin bisa meningkatkan produksi maupun kualitas budidaya yang dilakukan oleh para petani. Ya, jawaban bisa diterima, tetapi maksud kami di sini adalah bagaimana Anda mendapatkan dana untuk mengoptimalkan pertanian. Itu yang kami pertanyakan. Untuk menyambung jawaban tadi mengenai pertanyaan Anda, yaitu cara kami untuk mendapatkan dana untuk mensejahterakan bidang pertanian itu, kami akan membangun demplot, dan dari demplot yang berhasil kemudian diterapkan kepada petani. Dari situ petani dihubungkan secara digital kepada masyarakat umum untuk bisa mendanai pertanian para petani. Dengan mungkin kami akan melakukan cara, yaitu menjual surat berharga kami untuk mencari investor yang dapat membantu dalam pendanaan. Baik, jawaban bisa diterima. Apakah kedua jawaban kami kalian sudah terima atau ada jawaban lain? Pertanyaan lain? Jawaban sudah diterima, tetapi dari teman kelompok kami masih ada yang ingin dipertanyakan. Kami persilahkan jika ada pertanyaan. Pertanyaan saya itu bagaimana mewujudkan distribusi pendapatan yang merata dari kebijakan yang kalian terapkan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin yang bisa kami jelaskan mengenai cara mendistribusi pendapatan secara merata, yaitu pemerintah bekerja dalam mengenai pajak. Ya, saya ulang, pemerintah bekerja dalam menagih pajak, dan dari hasil penghutang pajak tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, seperti memberikan bantuan bansos dan bantuan-bantuan lainnya. Ya, terima kasih. Apakah jawabannya sudah bisa diterima? Ya, jawaban diterima.
Demikian kebijakan yang telah kami paparkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Komisi 4 akan menselesaikan hasil diskusi kami tentang permasalahan kekurangan bahan pangan. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Setri. Saya Katarina Landang. Saya Sadasula. Jika dalam perekonomian dihadapi masalah kekurangan bahan makanan, maka kebijakan yang perlu diambil ialah melakukan pinjaman dari luar negeri. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berhutang bukanlah hal yang salah, asalkan pemerintah bisa mengelola uang pinjaman dengan baik. Kami memilih kebijakan ini karena dengan begitu kita bisa membeli bahan baku untuk pangan, sehingga ada lapangan kerja yang terbuka bagi masyarakat dalam mengelola bahan pangan. Selanjutnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan salah satu fungsi, yaitu peningkatan anggaran belanja negara dengan membelanjakan uang pinjaman untuk kebutuhan pangan, maka anggaran belanja negara akan meningkat. Kestabilan harga diperoleh apabila kita tidak lagi mengimpor secara langsung bahan makanan dari luar negeri, melainkan memproduksi sendiri. Untuk mewujudkan distribusi pendapat yang merata, maka hasil pungutan resmi dijadikan investasi sosial bagi kalangan menengah bawah. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanggapi dari teman-teman, kami persilakan. Kami ingin bertanya mengenai kebijakan yang berkaitan dengan utang. Apa keuntungan terhadap masalah kekurangan pangan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Natalia. Keuntungan dari kebijakan meminjam dari luar negeri adalah dalam jangka pendek. Utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang diakibatkan oleh pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Selain itu melalui pinjaman luar negeri bisa membantu dalam membeli bahan baku makanan serta peralatan yang digunakan untuk mengelolanya. Terima kasih. Apakah jawaban yang kami diterima? Apakah dari kebijakan yang kami paparkan tadi masih ada yang ingin dipertanyakan? Ya. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana kalian bisa menciptakan kestabilan harga jika gaji karyawan atau pekerja digunakan untuk melunasi hutang? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Menurut kami, kestabilan harga tidak dipengaruhi oleh banyaknya gaji karyawan maupun banyaknya utang yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Justru menurut kami, melalui pinjaman luar negeri ini, kami bisa membeli bahan baku makanan lalu diproses sendiri dalam negeri. Itu akan lebih baik daripada langsung mengimpor makanan langsung jadi dari luar negeri. Di sini kami mau menekankan bahwa jika dana dari hasil peminjaman luar negeri bisa dipergunakan dengan baik dan digunakan untuk membiayai kegiatan produktif, maka tentu akan lebih banyak pemasukan negara yang didapatkan dan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman tanpa mengurangi upah minimum karyawan. Terima kasih. Apakah jawaban kami bisa diterima? Terima kasih. Kami masih membuka satu sesi pertanyaan lagi. Dipersilakan. Saya ingin bertanya terhadap kebijakan kalian.
jika kebijakan kalian adalah memilih meminjam ke luar negeri, bukankah hal itu akan berpengaruh terhadap upah tenaga kerja? Bagaimana pendapat kalian? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kalian mengenai pengaruh meminjam ke luar negeri dengan upah tenaga kerja dan kemiskinan. Ialah merupakan menurut kami, asalkan dana pinjaman tersebut digunakan dengan baik, maka keuntungan yang didapat tentu meningkat dan tidak mempengaruhi upah karyawan. Apakah jawaban kami bisa diterima? Yes, very much. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Demikian pemaparan kami tentang kebijakan mengatasi masalah perekonomian